Shalom sahabat SMJ yang terkasih, bertemu lagi dengan saya Teresia Aster Platini dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto dalam SMJ Sharing 7 Menit with Jesus edisi hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 29. Bunyinya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sahabat SMJ yang terkasih, setiap orang saya pikir kepenginnya hidup tenang, tidak khawatir, tidak diburu-buru, dan tidak mendapat tekanan, tidak menjadi bahan pembicaraan orang, dan lain-lain. Jiwa yang tenang juga tidak akan mudah marah walaupun ada masalah. Sahabat SMJ yang terkasih, apa itu kuk? K-U-K. Kuk adalah kayu yang dipasang pada pundak kedua sapi sehingga mereka akan selalu berjalan bersebelahan menuju ke suatu tempat yang sama. Hari ini, Yesus meminta kita untuk mau dipasangi kuk dan belajar kepada Yesus. Artinya, Yesus menyediakan dirinya untuk berjalan bersama kita. Saat kita mau belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Berjalan bersama Yesus dalam satu kuk, supaya tidak terjatuh, kita harus mengikuti ritme langkah Yesus, juga arah Yesus. Kita tidak bisa berjalan semau kita sendiri, tapi harus sepakat ke tempat di mana kita akan tuju. Saya akan men-sharingkan iman saya bersama Yesus. Hidup itu tak pernah lepas dari masalah. Dan kita tidak bisa melewati begitu saja tanpa ada penyelesaian. Menghadapi masalah sendirian, itu pastilah sangat berat. Tetapi, pada saat kita sudah menemukan seseorang yang memahami kita dan berjalan bersama kita, pasti semua akan menjadi mudah. Apalagi yang di sebelah kita adalah orang yang sudah diberi kuasa atas langit dan bumi. Sahabat SMJ yang terkasih, membesarkan seorang keponakan tidak dari kecil dan menerima karena suatu keadaan yang mengharuskan, ternyata tidaklah mudah, karena mulai muncul kesulitan tersendiri yang harus saya alami. Kebiasaannya sangat berbeda, dan itu sangat dibutuhkan adaptasi. Misalnya, di saat pandemi, sekolah itu online. Di saat orang ngerjain tugas, dia malah main sendiri, WA sendiri, sehingga 1 jam pelajaran bisa berlalu begitu saja. Rasanya geram, dan saya tidak bisa menahan marah. Dan akhirnya saya marah sambil saya gebrak meja. Setiap saya cek, tadi ada tugas apa, yang sudah dikerjain yang mana, dan jawabannya belum selesai. Baru yang ini, baru yang itu. Rasanya kesel, daftar tugas yang belum dikerjakan semakin panjang. Bingung. Gimana lagi ngadepi anak yang seperti ini? Sampai suatu saat saya ingat akan ayat ini. Yesus telah memasang kuk di pundak saya, dan saya yakin keponakan ini dikirim kepada saya karena ada suatu tujuan. Saya belajar dari apa yang Tuhan firmankan, bagaimana saya harus mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Jadi, bagaimana saya mengasihi keponakan saya? Saya harus mengasihi seperti diri sendiri, mengasihi saya sendiri. Bagaimanapun keadaannya, saya harus mengasihi. Saya harus mengenal dia dengan baik.
dan saya pelajari apa yang menjadi masalahnya. Saya ingat pepatah, sekeras-kerasnya batu karang akan menjadi lemah kalau ditetesi air setiap hari. Akhirnya saya melihat keponakan saya seperti melihat diri sendiri. Bagaimana saya ingin diperlakukan, maka saya pun memperlakukan keponakan saya. Lama-lama, kalaupun ada masalah, saya tidak lagi langsung marah, tapi mencoba melihat apa yang menjadi sebabnya. Saya belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saya bersyukur banyak hal terjadi dan kami mampu melewati bersama. Yesus sang sumber kasih memampukan saya untuk mengasihi keponakan saya seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kasih itu lemah lembut dan tidak mudah marah. Kasih itu memberi dan mau memahami dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian sharing saya dengan firman ini memberikan kekuatan yang baru karena ada Yesus yang mau menemani dalam perjalanan hidup saya. Saat saya mau memikul kuk yang Yesus pasang di pundak saya dan belajar daripadanya, hidup saya benar-benar diubah dan jiwa saya mendapatkan ketenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.